Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan mengetengahkan kalam atau kata-kata hikmah dari Imam Al-Haddad. Baik, selamat menyimak. Inilah kata-kata bijak atau kalam hikmah dari ulama Al-Imam Al-Haddad. Yang pertama yaitu, barang siapa yang tidak merasa cukup dengan sedikit harta yang dimilikinya, maka harta yang banyak pun tidak akan pernah membuatnya puas. Barang siapa tidak mengamalkan sedikit ilmu yang dimilikinya, maka ketika memiliki ilmu yang banyak pun tidak akan mengamalkan. Kalam yang kedua yaitu, beban menyimpan rahasia lebih ringan daripada perasaan khawatir akan terbongkarnya rahasia yang kau ceritakan kepada seseorang. Seburuk-buruk orang miskin adalah dia yang ingin menjadi kaya karena tidak rela menjadi orang miskin. Sedangkan sebaik-baik orang kaya adalah dia yang tidak berkeberatan untuk menjadi orang miskin. Kalam yang keempat, merendahkan diri ketika memiliki kedudukan tinggi, menampakkan kecukupan ketika berada dalam kekurangan, dan hidup sederhana ketika memiliki kekayaan merupakan wujud dari akhlak mulia. Kalam yang berikutnya yaitu yang kelima, setan lebih bersemangat untuk menyesatkan orang-orang berilmu ketimbang orang-orang bodoh. Sebab jika orang berilmu yang tersesat, maka dia akan menyesatkan orang lain. Sedangkan orang bodoh yang tersesat, kesesatannya hanya untuk dirinya sendiri. Kalam yang keenam yaitu, barang siapa dikala senang suka memuji dengan kebaikan yang tidak pernah kau lakukan, maka saat marah nanti dia pasti akan mencelamu dengan keburukan yang tidak pernah kau lakukan. Kalam yang ketujuh, seseorang yang meremehkan sesuatu perkara merupakan tanda bahwa dia akan meninggalkannya. Yang kedelapan, barang siapa menempatkan dirinya di hadapan Allah seperti budak di hadapan tuannya, maka dia akan meraih semua kesempurnaan. Yang kesembilan, di dunia ini tidak ada makhluk yang lebih bodoh dari seorang yang mengetahui sesuatu yang baik tetapi dia tidak mengerjakannya, dan mengetahui yang buruk tetapi justru melakukannya. Kalam yang ke-10, salah satu dosa besar yang bersifat zahir adalah jika engkau mengharapkan dari teman-temanmu dunia, sedangkan mereka mengharapkan darimu akhirat. Yang ke-11, satu keburukan yang dapat satu keburukan yang terdapat pada manusia zaman ini adalah lebih suka mencontoh kekurangan atau keburukan seseorang daripada meneladani kebaikan dan keindahan budinya. Yang ke-12, barang siapa senang dipuji dengan kebaikan yang tidak pernah dia lakukan, dan benci dicaci atas keburukan yang ia lakukan, maka dia adalah seorang yang suka pamer
atau riya. Yang ke-13, manusia sering tidak mampu membedakan rasa malu yang terpuji dengan sifat pengecut yang tercela. Perasaan malu yang mencegahmu dari berbuat baik dan mendorongmu untuk bermaksiat. Dia adalah sifat pengecut yang tercela, bukan rasa malu yang terpuji, sebab rasa malu akan selalu membawa kebaikan. Kalam yang berikutnya, yang ke-14, yaitu barang siapa mudah berdusta ketika merasa takut kepada sesuatu, maka ketika menginginkan sesuatu dia pun akan berdusta. Yang ke-15, telah sesat sekelompok orang sebab buku yang dibacanya. Seorang tidak akan menjadi alim besar kecuali dengan guru yang membimbing dan menuntunnya, bukan dengan buku yang dibacanya. Yang ke-16, waktu-waktumu yang paling beruntung ialah waktu yang tidak hilang mengikuti hawa nafsumu, dan waktu-waktumu yang paling merugi adalah waktu yang hanyut bersama nafsumu. Kalam yang ke-17, yaitu tundukkan akalmu untuk memuliakan ilmumu, dan tundukkan nafsumu untuk memuliakan akalmu. Kalam yang ke-18, yaitu termasuk menentang takdir jika seseorang memandang buruk dari perlakuan saudaranya yang berada di luar kendalinya. Siapa yang baik niatnya pasti menggapai angannya. Yang ke-20, seorang hamba yang benar-benar mengerti bahwa dia adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia tidak akan meninggikan kesempurnaan sedikit pun. Kalam yang ke-21, sebuah kebiasaan jika telah kuat, maka hal itu akan melekat pada pribadi orang tersebut. Dan yang ke-22, paling bodohnya manusia adalah seorang yang bertambah luas pengetahuannya tentang kekuasaan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, namun ia semakin berani berbuat maksiat terhadapnya. Kalam yang ke-23, menyaksikan orang-orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia dapat menghapus cinta akhirat dari hati. Maka bagaimana jika selalu duduk bersama mereka, berkumpul dan berteman dengan mereka? Kalam yang berikutnya, yang ke-24, yaitu ketika hati baik, maka keadaan lahir akan mengikuti kebaikan itu pula. Ini merupakan sebuah kepastian. Yang ke-25, ilmu akan menuntutmu sampai engkau telah mengamalkannya. Jika engkau telah mengamalkannya, maka ilmu itu akan menjadi milikmu. Dan yang ke-26, ilmu adalah musuh selama tidak diamalkan. Dia akan menjadi penolong ketika sudah diamalkan. Dan yang ke-27, zikir adalah makanan bagi setiap orang yang diberi petunjuk dan obat bagi setiap hati yang menderita. Dan kalam yang ke-22, yang ke-28 atau kalam yang terakhir dalam pertemuan kali ini, yaitu cukup bagimu, cukup bagiku ilmu Allah mengetahui keadaanku dari atas apa yang sedang kuusahakan. Doaku dan harapanku menjadi saksi bahwa aku perlu dan membutuhkan. Itulah beberapa kalam
atau kata-kata hikmah dari Al-Imam Al-Haddad sampai ketemu di kalam-kalam berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang kalam daripada ulama, di mana pada kesempatan yang kedua ini kita akan mengetengahkan tentang kelanjutan kata-kata bijak atau kalam ulama dari Imam Al-Haddad rahimahullah. Kata-kata bijak atau kalam dari Imam Al-Haddad. Kalam yang ke-29. Berbuat baiklah dengan berakhlak mulia, kamu akan beruntung di tempat kembalimu kelak akhirat. Dan kalam yang ke-30 yaitu barang siapa yang memperhatikan dunia ini dengan matanya, pastilah dia akan melihat kepada penipuan dan kepalsuan. Akan tetapi barang siapa yang memperhatikan dunia ini dengan mata hatinya, maka dia akan melihat dunia ini seperti debu-debu yang berterbangan. Langkah awal seorang manusia yang harus ditempuh dalam perjalanannya menuju Allah adalah taubat. Kalam yang ke-32. Keimanan merupakan perpaduan antara ucapan dan perbuatan. Bertambah karena melakukan ketaatan dan berkurang karena melakukan kemaksiatan. Kalam yang berikutnya yaitu muliakanlah saudara-saudaramu dengan kemuliaan yang engkau lakukan terus-menerus. Jikalau hal itu tidak engkau lakukan, maka hubunganmu dengannya akan bertambah jauh dan lambat laun akan menjadi putus. Kalam yang ke-34 dari Imam Al-Haddad yaitu upayakanlah agar kalian selalu bersahabat dengan orang-orang yang berakhlak mulia agar dapat meneladani perilaku baik mereka dan sekaligus menggali keuntungan dari perbuatan dan ucapan mereka. Kalam yang ke-35. Tidak dapat dianggap sebagai saudara seseorang yang dapat memberikan kebaikan, namun ia tidak mau melakukannya. Pada zaman ini memang sedikit sekali manfaat yang diperoleh dari orang-orang soleh karena kurangnya penghormatan dan lemahnya husnuzon terhadap mereka. Kalam yang ke-37. Janganlah engkau berteman kecuali dengan seseorang yang dapat menemukan hak-hak dirinya sendiri dan dia tidak menghujat untuk menuntut hakmu karena ia telah memenuhi haknya sendiri. Kalam yang ke-38. Awal derajat kesolehan seseorang apabila dia mencintai orang-orang soleh. Orang yang tidak mencintai orang-orang soleh, maka ia bukanlah dari kalangan orang-orang soleh. Yang ke-39. Cara untuk mendekati Allah adalah dengan memandang orang-orang soleh dan kita dipandang oleh mereka. Kalam yang ke-40. Apabila engkau hendak berteman dengan seseorang, perhatikan 5 perkara darinya. Yang pertama, akal yang baik, budi pekerti yang baik, perilaku yang soleh, tidak berambisi pada dunia, dan tidak sombong. Yang ke-41, sungguh suatu hal yang membuat kagum yaitu
Seseorang yang mencari dunia namun ia selalu berhati-hati dari mana memperolehnya dan apakah manfaat dari yang diperolehnya, serta dengan keyakinan kuat meninggalkan dan menghindar dari harta dunia. Kalam yang ke-42 yaitu rela menerima takdir harus seiring dengan tidak adanya protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang tersisa hanyalah mencari apa yang harus dicari dan menjauhi apa yang harus dijauhi. Yang ke-43, ketahuilah bahwa rezeki itu telah ditentukan dan telah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara hamba-hambanya. Ada yang diluaskan rezekinya dan ada yang dilapangkan kehidupannya, dan dikurangkan rezekinya menurut kebijaksanaan Allah. Bersifatlah qanaah, merasa cukup atas apa yang ditentukan oleh Allah bagimu. Yang ke-44, jika harta yang sedikit tidak mencukupi seseorang, maka harta banyak pun tidak akan cukup baginya. Begitu juga seseorang yang tidak dapat memanfaatkan ilmu sedikit, maka ia tidak dapat memanfaatkan ilmu yang banyak. Kalam yang ke-45, di antara salah satu budi pekerti yang mulia adalah seseorang yang bersikap rendah hati ketika dalam kemiskinan dan hidup sederhana di dalam kekayaannya. Yang ke-46, bersyukurlah atas nikmat dengan melihat pemberi nikmat. Singkirkan apa yang memalingkannya dari jalan taat. Dan yang ke-47, bagi setiap nikmat ada kunci pembuka dan ada kunci yang menutupnya. Kunci pembukanya adalah sabar dan kunci penutupnya adalah malas. Kalam yang ke-48, bersyukurlah atas segala nikmat dan pemberiannya, maka Allah akan menambah dan meridhoimu. Kalam yang ke-49, wirid itu tidak akan bermanfaat kecuali dengan berkesinambungan, membacanya setiap hari, dan tidak akan memberi kesan kecuali membacanya dengan menghadirkan hati. Yang ke-50, tidak akan merasakan nikmatnya membaca Al-Quran kecuali dia yang memiliki mata hati yang jernih dan bercahaya. Adapun kalam yang ke-51, pendapat seseorang merupakan cabang dari ilmu dan akhlaknya. Oleh karena itu, janganlah engkau memberikannya kepada seseorang yang tidak mau menerimanya. Kalam yang ke-52, orang muslim yang tidak puasa di bulan Ramadan, maka ia telah sengaja meletakkan dirinya dalam mati su'ul khotimah. Yang berikutnya, yang ke-53, membaca wirid yang banyak dengan cepat dan terpongah-pongah, lalai dan hanya sedikit menghadirkan hati bersama Allah, maka manfaatnya amatlah sedikit. Yang ke-54, kasih sayang yang dipaksakan tidak akan pernah langgeng dan abadi. Kalam yang ke-55, jika nafsu mengajakmu untuk memenuhi syahwatmu, maka janganlah engkau mengatakan, akan aku turuti hanya sekali saja. Wahai saudaraku, kosongkanlah hatiku dari keinginan untuk memenuhinya. Karena
Jika engkau memenuhinya, maka ia akan mendorong untuk berbuat yang lebih besar dosanya dari perbuatan yang pertama. Yang ke-56, hawa nafsu adalah musuh dan bagaimanapun juga musuh tidak bisa dianggap aman. Bahkan hawa nafsu adalah musuh yang paling berbahaya. Yang ke-57, bukan suatu yang bernilai jika seseorang melihat kekurangan dalam kesalahan yang terjadi. Dan yang istimewa adalah menyaksikan diri kita dalam serba kekurangan, padahal kita sangat bersemangat dalam ibadah. Dan kalam yang terakhir dari Imam Al-Haddad rahimahullah, yaitu bagaimana yang ke-58, bagaimana seseorang dapat menjadi seorang mukmin yang sejati jika ia rela dengan dosa-dosa yang dilakukannya terhadap makhluk sehingga menyebabkan kemurkaan alam Tuhan, alam semesta. Itulah hikmah atau kalam dari Al-Imam Al-Haddad rahimahullah. Semoga kita mendapatkan hikmah dari kalam-kalam tersebut. Allahu a'lam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.